Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menunjukkan dua video sahabat. Video ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mampu membolak-balikkan hati. Seorang pembela Ustadz Abdul Somad. Pada masa dahulu mungkin sahabat tahu ya bagaimana viralnya video daripada Ustadz Abdul Somad mengenai salib. Beliau berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir, kata dia. Jadi seorang pemuda Aceh ini luar biasa sekali membela Ustadz Abdul Somad, bahkan mengolok-olok kekristenan. Bahkan dia berkata agama Kristen adalah agama hoaks. Tetapi sahabat yang terkasih, video yang kita tonton nanti bagaimana pemuda ini berbalik menyerang Ustadz Abdul Somad dan berkata bahwa Ustadz Abdul Somad adalah ahli neraka. Wow. Tuhan Yesus benar-benar mampu membolak-balikkan hati sahabat. Makanya sahabat jangan terlalu benci kepada kekristenan. Semua murtadin-murtadin ini dulu adalah pembenci kekristenan. Akhirnya makin lama mereka makin cinta kepada Yesus. Yuk kita lihat dulu video pertama. Gua mau tanya sama pendeta yang lapor Ustadz Somad, jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan Ustadz Somad ke polisi? Kenapa kalian enggak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Artinya Tuhan kalian enggak salah yang kalian sembah itu. Bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup. Kalian sembah patung. Patung itu kan bakal mati. Coba kalian pikirkan dengan waras. Itu pendeta itu kan cari duit dia. Itu bisnis semua. Kalian tahu itu? Mana ada Tuhan duduk dalam patung? Mana ada tuh simbol-simbol? Mana boleh sembah simbol? Kau sembah aja Pancasila lagi bagus. Kau udah Pancasila daripada kau sembah patung itu. Kalau kau sembah Pancasila ada polisinya, ada tentaranya. Kalau kalian dipukul-pukul boleh kalian lapor polisi, boleh kalian lapor tentara. Tapi kalau kalian sembah patung, kalian laporlah sembah patung itu. Itulah kalian itu. Agama hoak kalian kampanyekan. Padahal kita ada negara, ada Kementerian Informasi. Kementerian Informasi seharusnya itu melarang hoak macam-macam agama-agama yang menyebarkan hoak itu. Menipu-nipu umat untuk bisnis tuh. Hipnotis orang, tarik duit, sumbangan. Tuh gereja setiap hari Minggu. Itu yang kalian masukkan surga. Itu surga untuk kalian saja. Menipu-nipu orang miskin, orang primitif kalian tipu. Kalau kalian memang pandai, memang agama kalian itu hebat, datang saja ke Aceh debat kita. Kalau kalian bisa, memang kalian nggak bisa, agama kalian memang hoak kok. Ya sahabat, secara daging pedih ya rasanya hati ini ya. Ketika dia memperkatakan perkataan begitu rasanya pedih sih, sedih saya mendengar ucapan-ucapan dia. Baik kita lihat bagaimana pernyataan dia sekarang sahabat. Apa itu surga? Surga itu rasa sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustadz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Ustadz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustadz Somad, Ustadz lain lah, Ustadz Wahabi. Banyak Ustadz itu menakut-takuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Nah, macam itu. Itulah kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Nah, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya surga itu milik Allah dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan. Nggak ada urusan dengan agamanya. Macam itu. Ya sahabat, bagaimana seorang pembela Ustadz Abdul Somad ya. Kita lihat tadi video pertama dan video kedua cukup berbeda jauh ya. Dahulu sahabat,
pemuda ini dipuja-puja oleh pendukung Abdul Somad. Mereka berkata, Masya Allah, masih ada pemuda waras seperti pemuda Aceh ini katanya. Kita tahu dia orang Aceh sahabat, dari logatnya dia orang Aceh ya. Dulu dipuja-puja sahabat, disanjung-sanjung karena membela Ustadz Abdul Somad. Tetapi sekarang diolok-olok, bahkan dicari-cari sahabat. Kasihan juga sih ya. Setelah dia sadar, akhirnya banyak channel-channel muslim saya lihat membahas dia. Dan pengagum Ustadz Abdul Somad membahas dia. Dia katakan dia sudah ODGJ lah, macam-macam sahabat perkataan mereka, hujatan mereka kepada pemuda ini. Bahkan mereka berkata, cari ini orang Aceh. Sebenarnya kalau saya lihat sih, kalau dia tidak tinggal di daerah syariah ya, cepat ini saudaraku murtad, cepat murtad sahabat orang ini ya. Cuman karena di sana hukumnya berat ya. Sebenarnya kalau berbicara dari hati ke hati, banyak orang pingin ikut Tuhan Yesus, tetapi sedikit yang mau bayar harga untuk ikut Tuhan Yesus, sedikit yang mau pilih pikul salib sahabat. Sebenarnya hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Bahkan banyak mereka yang akhirnya memutuskan percaya Yesus. Sahabat mungkin tahu ya, salah seorang pembela Ustadz Zakir Naik, bahkan dia adalah seorang yang ingin menjadikan Australia itu menjadi negara mayoritas Islam. Bagaimana perjuangan dia bela agama, bahkan dia salah satu host di TV Muslim di Australia. Bahkan kegerakan-kegerakan dia cukup luar biasa di Australia sahabat. Bela agama, ngumpulin massa, bahkan ketika dia mendengar agamanya dilecehkan, dia adalah orang yang paling terdepan maju untuk bela agama Islam. Tetapi sahabat yang terkasih, mengejutkan sekali, pembela agama ini, bahkan dia adalah pengagum Zakir Naik, akhirnya memilih percaya Tuhan Yesus dan murtad. Alasannya sebenarnya simpel saja, capek bela agama gitu ya. Capek, memang ya capek sahabat. Setiap hari kita habiskan waktu hanya untuk bela agama. Siapa yang mau menista ya? Kita terus merasa ingin bela agama, karena kalau kita bela agama ada pahala di dalam itu. Nah, ketika kita melihat orang yang menista, tidak kita bela sahabat agama kita karena dinista, kita jadi merasa berdosa begitu ya. Jadi siang malam dihabiskan waktu untuk bela agama. Makanya moto JDP Channel ini kan, menjadi Kristen Anda tidak perlu repot-repot lagi membela Tuhan, membela Nabi dan membela Rasul. Menjadi Kristen Anda akan dibela Tuhan. Itulah moto JDP Channel ya. Bahkan hal seperti ini terjadi juga di Eropa, di Amerika ya. Bagaimana mereka dulu yang membela agama, membela Zakir Naik, bahkan membela Ahmad Denet. Banyak mereka yang akhirnya percaya Tuhan Yesus. Salah seorang mungkin pernah saya upload videonya di channel ini, sahabat ya terkasih ya. Seorang apologet muslim yang siang malam dihabiskan waktunya untuk bela agama. Alasan mereka ya sama seperti seorang pemimpin muslim di Australia ini. Lelah, capek saudaraku. Memang kekristenan ya kita harus mengasihi. Jadi benarlah ajaran Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita melihat orang umpamanya seperti kejadian Agustin kentutin Alkitab, kita kalau bela agama pasti stres sahabat. Ini gimana ini ya, orangnya supaya mati ya. Kita cari-cari orangnya, habiskan dana kita, uang kita, cari-cari ini orang. Siang malam kita nggak bisa tidur karena memikirkan kalau ini dapat orangnya ini, kalau dapat orangnya ini, wah pahalanya besar ini. Jadi begitu pemikiran kita sahabat, habis waktu kita. Untunglah kekristenan tidak mengajarkan bela agama, sehingga kita hanya memperbaiki akhlak kita, diri kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa kita capek-capek bela agama kalau kelakuan kita tidak mengikuti sahabat? Kita pun jadi cepat tua kalau memikiri hal seperti itu. Jadi cepat sakit kita sahabat. Umur kita pun jadi 20 tahun gitu ya. Pendeta-pendeta pun yang seharusnya umur panjang karena tiap hari harus bela agama ya meninggal bisa umur 30 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun ya. Karena stres gitu, belum memikiri jemaat, memikiri pelayanan, memikiri lagi bela agama, memikiri lagi orang yang mau menista siapa lagi. Uang kita pun jadi kita habiskan untuk hal seperti itu. Jadi seorang pemuda dari Aceh ini ya sadar juga, akhirnya lelah juga. Karena begini sahabat ya, banyak saya lihat juga pembela Ustadz Abdul Somad ini akhirnya kembali tidak suka kepada Abdul Somad. Beberapa orang yang saya jumpai yaitu penjual trompet pernah curhat kepada saya. Setelah Ustadz Abdul Somad ceramah haram tahun baru, dia tidak punya usaha lain lagi. Kemana dia bikin usaha? Itu usaha trompet sahabat. Dia buat trompet setiap tahun baru itu omsetnya sangat besar ya. Dulu dia pengagum Ustadz Abdul Somad. Setelah ceramah-ceramahnya orang nggak mau lagi beli trompet karena haram gitu ya. Akhirnya dia kesal nih Ustadz Abdul Somad. Bahkan saya melihat ada beberapa juga pegawai salah satu bank gitu ya, kesal dia karena diharam-haramkan, dibilang-bilang masuk neraka begitu oleh karena bekerja di bank konvensional begitu ya. Jadi banyak yang pemuja Ustadz Abdul Somad ini lama-lama berbalik mereka, bertobat mereka. Dan
Itulah yang saya katakan, pemurtatan itu bukan karena getolnya orang Kristen mengajak-ajak saudara muslim masuk Kristen, tetapi mereka banyak yang tersandung dengan lingkungan mereka, agama mereka, ulama mereka, begitu ya. Banyak mereka yang tersandung di situ, akhirnya memilih percaya kepada Tuhan Yesus, memilih hidup tenang, karena di kekristenan ini kita dapatkan ketenangan, damai. Makanya kalau orang yang percaya Tuhan Yesus, pasti saudara dengar kesaksiannya, di Kristen ini hati saya tenang, damai, katanya begitu. Memang iya sahabat, memang damai, tenang, karena menjadi Kristen Anda tidak perlu lagi repot-repot membela Tuhan, Nabi dan Rasul. Menjadi Kristen, Anda akan dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.